Salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam agama kita, yaitu agama Islam, setiap amalan ibadah yang kita lakukan, terutama yang berbentuk ritual, ibadah mahdhah, itu memiliki korelasi atau hubungan dengan konteks kehidupan bermasyarakat. Di apapun ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah yang bersifat ritual, itu insya Allah memiliki hubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Termasuk ya ibadah puasa kita pada bulan Ramadan ini ataupun sholat-sholat kita dalam keseharian kita sehari-hari. Kita bisa melakukan muhasabah, evaluasi diri. Kita puasa 1 bulan dalam 1 tahun yang wajib. Taruhlah rata-rata kita ambil 30 hari. Meskipun ada yang 29, tapi kita ambil sampel 30 hari. Artinya dalam 1 tahun kita itu berpuasa wajib 30 hari. Kemudian kadang kita menambah dengan puasa sunnah, Senin dan Kamis. Dalam seminggu 2 kali, berarti dalam 1 bulan 8 kali. 1 tahun berarti 96 kali. Puasa wajib kita 30 hari. Puasa sunnah kita yang mungkin melaksanakan Senin dan Kamis itu 96 hari. Berarti 126 hari. Belum kalau ditambah puasa-puasa yang lain, puasa tengah bulan yang 3 hari itu, dan seterusnya. 126 itu kurang lebih 1/3 dari 1 tahun, 365 hari. Ya, kurang lebih segitu. Taruhlah 1/3 dari 1 tahun. Artinya kalau 1/3 dari 1 tahun itu berarti kita berpuasa. Bagi orang misalnya yang dikaruniai oleh Allah usia 60 tahun, kalau dia rutin puasanya seperti itu, katakanlah 70 tahun, 10 tahun dipotong masa balik yang tidak dikenai beban, 60 tahun dia puasa. Maka 1/3-nya dia berarti berpuasa. Kalau dia 60 tahun berarti 20 tahun dia berpuasa. Wah, luar biasa. 60 tahun, 20 tahun berpuasa. Banyak sekali. Tapi sebetulnya pertanyaannya bukan kok banyak sekali, bukan itu. Pertanyaannya adalah yang 20 tahun kita berpuasa itu, sudahkah puasa kita yang 20 tahun itu berdampak pada kehidupan kita bermasyarakat? Sudahkah yang selama berpuasa kita itu diajari untuk berkata-kata baik, di masyarakat kita juga tetap berkata-kata? Sudahkah kita ketika kita berpuasa dilatih untuk disiplin? Nah, puasa itu kan ngajari kita disiplin. Begitu adzan maghrib, saya yakin semua bersegera untuk takjil. Bersegera untuk membuka diri, berbuka puasa. Bahkan kadang rebutan. Ya kan? Karena ingin segera berbuka. Enggak ada kok sepertinya ketika adzan maghrib masih leha-leha, nanti aja, masih lama waktunya. Waktunya masih banyak. Enggak ada. Begitu maghrib,
Sudahkah kedisiplinan dalam berpuasa itu kita terapkan juga disiplin dalam kehidupan kita? Petaninya disiplin, buruh taninya disiplin, diawasi atau tidak diawasi pemilik tetap bekerja. Pegawainya disiplin, gurunya disiplin, muridnya disiplin, takmirnya disiplin, RT-nya disiplin, semua mengajarkan kita kepada kedisiplinan. Ketika diundang rapat, disiplin. Puasa sebetulnya mengajarkan kita seperti itu untuk tepat waktu. Itu masih dalam konteks puasa. 20 tahun. Sudahkah 20 tahun itu kemudian membawa implikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita tanya pada diri kita masing-masing. Belum lagi sholat kita. Apakah sholat kita yang lakukan itu juga kemudian berimplikasi dalam kehidupan bermasyarakat kita? Padahal sholat kita jauh lebih banyak. Kita sehari semalam sholat wajib 17 rakaat. Kalau ke masjid mungkin 5 kali waktu sebelum duduk tahiyatul masjid 2 rakaat. Berarti kalau 5 kali 10 rakaat. 10 ditambah 17, 27 rakaat. Nanti ditambah ba'diyah atau qobliyah, ambil yang paling tengah-tengah 10 rakaat juga. Berarti 37 rakaat. Mungkin bangun malam witir 3 rakaat. Sehingga 40 rakaat. Ya. Sehari semalam tanpa sadar, kita itu tanpa menghitung, sehari semalam kita itu sholat kita, berkomunikasi kita kepada Allah, itu 40 rakaat. Banyak ternyata. Layak masuk surga. 40 rakaat. 1 bulan 1.200 rakaat. Hebat berarti kita ini. Coba bayangkan itu kalau jadikan satu waktu 1.200 rakaat. Tidak ada yang mampu. Dalam 1 bulan kita mampu melaksanakan sholat 1.200 rakaat. 1 tahun 14.400 rakaat. Kalau orang dikasih usia 60 tahun dia sholat, berarti sekitar 850.000 rakaat dia sholat. Pertanyaannya bukan, oh kalau gitu sudah layak masuk surga karena banyak. Bukan itu. Pertanyaannya adalah, yang kita laksanakan 1.200 kali dalam 1 bulan itu, sudahkah kita memahami isinya? Coba kita berpikir. 1 bulan kita melakukan pekerjaan yang kita kerjakan secara rutin. Pertanyaannya, sudahkah yang kita kerjakan itu kita mengetahui dan mengerti isinya? Nah, ini menjadi catatan kita. Mungkin seandainya kita punya murid atau siapa suruh hafalan, kan? 1 bulan 1.200 kali hafal, kemudian paham. Tapi kalau kita tanya tentang diri kita, tentang sholat kita yang 1.200 kali kita lakukan, 1.200 rakaat kita ulangi terus, sudahkah kita paham? Sudahkah kita menikmati ketika kita sujud, ketika duduk di antara 2 sujud, misalkan Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Sudahkah kita yang kita baca berkali-kali bahkan ribuan kali itu kita pahami? Kita khawatir jangan-jangan sholat kita itu hafalan, tapi tidak mengerti apa yang dikerjakan, tidak memahami apa yang diucapkan. Maka mulai sekarang kita pelan-pelan coba pahami. Yang kita lakukan itu sebetulnya apa artinya. Kita tidak ingin seperti burung beo. Burung beo suruh assalamualaikum, dia bisa.
Bahkan suruh syahadat dia bisa. Tapi apakah dia tahu maknanya itu? Tidak. Karena itu mulai saat ini Ramadan ini kita sudah hafal semua, kita sudah ribuan kali melakukan. Mari kita buka lagi. Apa sih yang kita lakukan itu? Mulai takbiratul ikram. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ini apa sebetulnya? Sampai at-tahiyyatu lillahi was-sholawatu wat-thayyibat. Sampai innaka hamidum majid. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Salam. Apa yang kita baca sebelum salam itu? Tahukah maknanya kita? Jadi jangan sampai kemudian sholat kita hanya rutinitas hafalan semata tetapi tidak paham apa yang dikatakan. Itu kan tentu kita akan boleh bertanya, kan agak aneh. 1000 kali diucapkan tetapi tidak tahu maknanya. Seandainya mahasiswa saya akan bilang, untung kan ini bukan mahasiswa. Seandainya saya bilang sama mahasiswa akan saya bilang, begitu gendengnya kita itu. Ya, untung ini bukan mahasiswa, saya tidak berani bilang begitu di sini. 1200 kali kita melakukan tapi kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Nah, jadi ini kita introspeksi, muhasabah diri. Itu 850.000 kali itu rokaatnya. Sujudnya 1 rokaat 2 kali. Sujud berarti ketika orang dikasih usia 60 tahun, dia itu 1,6 juta kali dia sujud. Belum ditambah sujud-sujud yang lain. Nah, karena itulah mari sholat yang berisi penuh doa ini kita buka kembali maknanya. Biar kemudian kita lebih memahaminya, sehingga dengan lebih memahaminya kita akan lebih menghayati dan kemudian kita korelasikan dengan kehidupan kita di masyarakat. Nasrum minallah fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.